Shalom. Ada kesejukan? Jadi bagi anak Tuhan, hujan tidaklah menjadi penghalang untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Karena hujan itu adalah masuk di dalam rencana dan penciptaan dari Allah kita. Diberikan hujan supaya diberikan panas supaya semua itu, saudaraku yang kekasih, harus kita alami, dan tidak boleh satu pun daripada apa yang telah diciptakan oleh Tuhan atau ditetapkan oleh Tuhan itu menjadi penghalang bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan orang sakit saja, saudaraku yang kasih, kalau kita membaca Alkitab ya, pada saat-saat Sabat ya saudaraku, orang tahu di mana ada Yesus maka buru-buru. Orang sakit itu ada digendong, saudaraku. Ya. Ada yang berjalan sendiri, saudaraku yang kekasih. Bahkan satu kali, saudaraku yang kasih, demikian mereka tahu ada Yesus di suatu tempat, maka berbondong-bondonglah semua orang datang ke situ sehingga penuh sesak tempat itu. Kemudian datanglah bukan seorang. Pada peristiwa itu ada orang sakit, saudaraku, dibawa ke rumah itu, tetapi sayangnya mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu untuk menemui Yesus karena penuh sesak. Sehingga saudaraku, mereka naik ke atas menggotong orang sakit tersebut dan membuka atap itu, saudaraku yang kasih, di mana kira-kira Yesus ada. Diturunkanlah orang sakit itu persis di hadapan Yesus. Ya, saudaraku yang kasih. Begitulah mereka, saudaraku, percaya bertemu dengan Yesus adalah suatu kehidupan, adalah suatu kemenangan, adalah pembebasan, saudaraku yang kekasih, dari segala penderitaan. Bertemu dengan Yesus artinya, saudaraku, akan menerima pemulihan sejati dan kesembuhan sejati. Saudara, kita telah sedikit, saudaraku, mengubah tata cara ibadah kita dari yang lama. Pertama, saudaraku, biasanya dulu kita, saudaraku, menjalankan kantong persembahan. Tetapi waktu saya, saudaraku, membaca Alkitab itu, saudaraku yang kekasih, ya, terlebih di dalam imamat, ya, saudaraku. Imamat itu dia salib ini, saudaraku. Ya. Ada tempat pembakaran itu kan, disitulah persembahan. Habis itu mereka menyucikan diri, baru masuk ke dalam bait suci untuk mendengar firman. Jadi kita pun, saudaraku yang kasih, tidak datang kantong kepada saudara agar saudara meletakkan persembahan itu di kantong. Tidak. Tetapi kitalah yang datang kepada Tuhan, meletakkan persembahan itu di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Yang kita tata, saudaraku, meja ini. Ya. Jadi saudaraku, jangan anggap ini meja biasa lagi. Memang sering juga tentang makanan kita, ya. Bisa saya seperti itu. Tetapi saudaraku yang kekasih,
untuk melakukan itu dengan benar sesuai dengan tata cara ibadah imamat bukanlah yang gampang, bukan saudaraku. Itu sangat sulit untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan ya menjadi saudaraku kita menyesuaikan dengan tata cara ibadah di dalam Alkitab. Itu tidak mudah karena saudaraku pekerjaan-pekerjaan yang benar saudaraku, tata cara ibadah yang benar di dalam kitab suci bukanlah saudaraku gampang dilakukan. Bahkan seluruh ibadah tidak gampang saudaraku. Bahkan untuk bertemu dengan Yesus sekalipun tidak gampang. Memang saudara tidak melihat banyak penusesak di sini saudaraku yang kasih, tidak. Tetapi di dalam hati, di dalam kehidupan, di dalam pikiran ada kesesakan bertubi-tubi datang di dalam pikiran, sehingga tidak dapat bertemu dengan Yesus, tidak dapat untuk meletakkan persembahan dengan benar kepada Yesus, untuk dapat menjamah ujung jubah Yesus, untuk dapat saudaraku merindukan tangan Yesus menyentuh kepada kita. Bukan manusia secara badan, tetapi di hati ada kesesakan, ada keperluan ini, di pikiran ini ada tidak konsentrasi kepada Yesus karena kepentingan atau keluhan jasmania kita, beban kehidupan jasmania kita. Tetapi walaupun demikian saudara, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditolak. Walaupun sepertinya kurang ajar itu saudaraku, atap orang dibuka, ditaruh tepat sehingga perhatian seluruh orang pastilah ke situ kan. Begitu turun semua orang, pastilah orang tidak memandang kepada Yesus lagi, tetapi turunnya orang sakit itu ya kan dia ambil perhatian. Tetapi Yesus mengatakan, apa kata Tuhan Yesus? Dosamu telah diampuni. Bukan saja dosa orang yang melakukan hal itu, tapi dosa semua orang yang berkumpul di situ karena mereka tersita saudaraku yang kasih perhatiannya terhadap turunnya orang sakit itu di hadapan Tuhan. Begitulah pikiran-pikiran yang ada di hati kita duduk di rumah Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, belum tentu 100% kita tertuju kepada Yesus yang berdiri di hadapan saudara, di hadapan kita. Nah inilah saudaraku dengan beberapa tata cara dibetulkan, diluruskan supaya saudaraku yang kasih hati kita terfokus kepada saudaraku ibadah yang benar di hadapan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada hadirnya Tuhan kita Yesus di tengah-tengah kita. Begitu saudaraku yang kekasih sebenarnya ini. Jadi setiap bapak-bapak yang akan berdiri di sini tentu sudah ada listnya kan, tanggal sekian dan si anu dan si anu, tanggal sekian kan sudah ada itu kan. Saudara yang mendapat giliran, doakan itu. Bahkan firman Tuhan yang kemarin, kalau kita mau melakukan, berpuasalah untuk itu supaya saudaraku, kedagingan kita saudaraku yang kekasih dilatih untuk fokus kepada kekudusan Tuhan, kepada rahmat Tuhan, kepada berkat Tuhan, kepada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam ibadah kita. Jadi tidak gampang saudaraku. Jadi jangan suka-suka aku orang gereja kan saudara sudah lihat mendengar di firman yang mengatakan orang itu saudaraku di mana-mana dalam nama Yesus sembuh orang itu. Dan waktu pintu terakhir kan semuanya harus menghadap Tuhan satu kali, kan semua orang, baik itu orang percaya yang bukan percaya, ada pengadilannya di depan Yesus. Terus adalah orang yang di dalam kehidupannya di dunia ini saudaraku sedemikian, dia saudaraku bagi kita
memang luar biasa dipakai Tuhan, karena dalam nama Yesus dia dapat mengusir setan. Dia dapat menyalurkan, saudaraku yang kasih, kuasa Allah sehingga orang yang didoakan itu menjadi sembuh. Tetapi apa kata Tuhan Yesus waktu dia berkata, bukankah aku telah mengusir setan dalam namamu? Bukankah aku telah menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak kenal. Pertimbangkan itu, saudaraku, supaya kita hidup hati-hati di dalam dunia ini. Sedapat-dapatnya kita hidup sesuai dengan firman. Sedapat-dapatnya. Harus, saudaraku, sesuai firman, serupa dengan Yesus. Sebab firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus serupa dengan dia. Tidak mirip, serupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya, saudaraku, di jemaat ini setiap Senin pertama setiap bulan ada doa puasa. Sebenarnya itu, saudaraku, terlalu sedikit ya sebenarnya. Tetapi bagi hamba Tuhan yang melayani, saudaraku yang kekasih, diharapkan mengadakan puasa itu. Ada beberapa tipe puasa. Nanti tanyakan sama Kak Susi deh ya. Ada, saudaraku. Puasa itu semuanya tidak salah di hadapan Tuhan. Asal, saudaraku, hati kita dan pikiran kita waktu menjalankan tipe puasa apapun tetap kepada Yesus, tetap kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi kita tidak, saudaraku, puasa tapi seperti firman Tuhan, engkau melakukan hal-hal ini, hal-hal itu, bahkan engkau memukuli pegawai-pegawaimu. Kan ada tuh di Alkitab di Yesaya itu. Puasa tidak fokus kepada Tuhan Yesus, itu bukan puasa. Sekali lagi, ada beberapa tipe puasa. Dan puasa itu berkenan kepada Tuhan apabila kita jalankan puasa tersebut, kehidupan kita fokus kepada Yesus. Untuk, saudaraku, kita sudah dibentuk untuk kita boleh dipakai, untuk kita boleh berkenan hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Ada haleluya? Kita masih ingat ya, saudaraku yang kekasih, yaitu tema Natal. Bagi hamba-hamba Tuhan, jangan lupakan tema Natal. Sebab tema Natal ini bukan untuk hari Natal itu saja, tetapi itu kita bawa masuk tahun baru. Sepanjang tahun harus kita menyesuaikan, saudaraku yang kekasih, pelayanan sesuai dengan tema itu. Tema Natal, tema tahun baru ada. Bagi hamba-hamba Tuhan, bukan asal dibikin, tapi untuk setahun itu. Disitulah, saudaraku yang kasih, boleh kita lihat bahwa sebenarnya bukan asal-asalan tema Natal dibuat. Itu berdoa dulu, saudaraku, berpuasa dulu bagaimana. Bahkan ada tema Natal seluruh dunia, ada tema tahun baru seluruh dunia. Bagi hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang kekasih, bagi kita semuanya. Jadi firman yang dibawa, saudaraku yang kekasih, hari ini firman, saudaraku yang kekasih, juga, saudaraku, akan disampaikan, saudaraku, dengan mengingat tema Natal dan tema tahun baru. Tema tahun baru adalah supaya saya dan saudara sesudah mengalami tema Natal berubah. Bukan kita yang mengubah kita, tetapi tema itu, firman itu yang mengubah saya dan saudara menjadi ciptaan baru, berdiri tegak di awal tahun, menatap sampai ke ujung tahun, berdiri tegak memandang
dari awal tahun berdiri tegak di awal tahun, memandang sampai ujung tahun dengan membawa pedang roh yang disebut firman Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan terlebih, dan juga kepada seluruh jemaat, tanpa engkau dan aku memegang pedang roh setiap hari, saudaraku yang kasih, saya dan saudara tak akan mungkin menjalankan perintah dari Tuhan. Harus ada senjatanya, pedang roh, yaitu pedang roh yaitu ada yang ngantuk, ada yang nggak memperhatikan. Nah, itulah sulitnya, saudaraku yang kekasih, ya, untuk diberkati. Sangat sulit untuk menerima, saudaraku, perubahan-perubahan itu. Berilah sejenak hatimu, ya, kepada firman saat ini, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan hari ini, saudaraku yang kekasih, dengan inilah pedang roh kita, ya, saudaraku, yaitu kita berdiri di awal tahun ini sampai memandang ke ujung tahun, ya saudaraku, dengan pedang roh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Bagi saudara yang sudah mendapatkannya, kita berharap untuk berdiri bersama di hadapan Tuhan. Di dalam jiwamu, saudaraku, di dalam rohmu, engkau memegang pedang roh, yaitu firman yang akan kita baca. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama. Ingat, ini pedang roh yang harus kita pegang, dan kita akan tetap memegang, berjalan untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan kita. Nanti amanat agung kita bacakan. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kakinya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali. Jadi apa sih pedang roh kita? Hei, yang membaca apa firman Tuhan, pedang roh kita hari ini? Bahwa kita adalah lengkap dong. Apa terang? Enggak, kita jadi terang dunia. Yang ada, saudaraku yang kekasih, supaya saudara kadang-kadang tidak mengerti, ya saudaraku, karena padatnya kalimat ini disusun, ya. Kota, yaitu kita yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya di atas gunung yang memegang pedang roh, di mana dikatakan saya dan saudara adalah terang dunia, agar menerangi semua orang dalam rumah itu, di dalam tempat itu, di daerah di mana saya dan saudara berdiri dan menatap sampai ke penghujung tahun, saudaraku yang kekasih, melihat terang itu.
Untuk apa? Dikatakan di sana supaya yang kita terangi itu, saudaraku, semua boleh melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jadi tidak ada yang gelap loh, tidak ada yang jahat. Amin. Kalau kita jahat gak mungkin jadi terang lah. Kalau kita selalu mengeluh, ya Tuhan, aku si miskin, aku tak dapat ke gereja karena aku begini, karena gitu, enggak, tidak akan menjadi terang. Ya. Yang takut akan kehidupan ini, yang masa bodoh, asal aku ke gereja, asal aku sudah bisa berdoa, enggak begitu, saudaraku yang kasih. Supaya kita yang menjadi terang tadi, orang bisa melihat kepada kita, melihat apa? Perbuatan-perbuatan kita yang baik. Yang baik terlebih di hadapan Allah Bapa dan sesama. Ya, mesti dua itu. Orang berkata, pokoknya asal aku baik kepada Bapa, kepada manusia itu nanti dulu. Enggak, itu harus lengkap. Lalu kalau semua orang sudah menikmati, saudaraku yang kekasih, terang yang kita bawa itu perbuatan-perbuatan baik, itu saudaraku yang kekasih, maka mereka memuji Allah. Dan kalau orang yang memuji Allah, siapa yang dapat memuji Allah? Iya, manusia. Orang yang percaya, orang yang mendapat keselamatan dari Allah. Jadi fungsi dari terang tadi menyelamatkan. Kita sudah sekian lama bergaul di daerah kita, tetapi orang tidak mengenal kita, tidak tahu kita siapa. Dia tahu sih ke gereja, tapi apa bedanya? Dia sama juga sama gua dah. Dilupakan. Berarti terang kita enggak bercahaya. Maka oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana saudaraku supaya saya dan saudara bisa menjadi terang? Maka kalau kita pikirkan tema Natal untuk menghantar kita supaya kita dapat berdiri di awal tahun ini, saudaraku, dengan membawa terang, kita baca sejenak, yaitu di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20. Ini tema Natal. Diingat ini tema Natal, saudaraku. Dicatat. Ini begitu saya dengar itu terukir di hati saya, nggak lupa-lupa. Dan saya selalu bergembira kalau saya membaca ini. Nggak tahu kenapa. Gak tahu kan? Mari kita baca bersama. 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutuskan bagimu sebagai Kristus. Apa artinya sebagai Kristus? Raja, penyelamat, yang maha kuasa, pembebas. Tidak ada lain, tidak ada lagi duanya itu, hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang berkenan di hati Bapa, yang dapat, saudaraku yang kekasih, menyelamatkan saya dan saudara. Bagaimana kita supaya dapat diselamatkan? Yaitu kata-kata yang pertama, karena itu sadarlah. Dunia kita ini dunia terang atau dunia kegelapan? Dunia kegelapan, coba. Ya. Kadang-kadang sebagai ibu bingung. Kemarin harga ini segini, sekarang harga ini. Kemarin keadaan kok sekarang begini. Kemarin anak saya begini. Kemarin suami saya, seorang ibu saya udah
Karena saya di ibu kan, merasa kebingungan dah. Gelap banget ini. Bagaimana, jalan mana yang akan kutempuh agar kehidupan rumah tanggaku menjadi selamat, menjadi berbahagia, ada di dalam damai, kata seorang ibu. Ya, ibu itu harus bertobat. Ya, tidak bisa hanya mengeluh, bertobat. Bagaimana caranya bertobat, saudara? Pemikiran kedagingan, saudaraku yang kekasih, yang selalu takut dan khawatir, walaupun kita sudah lama menjadi Kristen, saudaraku yang kasih, harus dirubah. Kita harus sadar, kok saya sudah sekian lama menjadi Kristen tapi khawatir terus, begini terus. Harus dirubah. Harus kita sadari. Harus kita tinggalkan cara pemikiran yang demikian. Itulah namanya bertobat. Mulailah, saudaraku, kita hidup baru. Tinggalkan cara pemikiran yang selalu khawatir, yang selalu ingin mengandalkan, saudaraku, harta yang ada pada kita, anak yang ada pada kita, suami. Memang itu dianugerahkan Tuhan kepada kita, tapi kita tidak bisa mengandalkan mereka. Yang kita andalkan hanya Yesus. Hanya Yesus yang dapat mampu, saudaraku yang kekasih, mengubah yang dapat mengubah, saudaraku yang kekasih, keberadaan kita. Karena oleh firman-lah kita ditaruh di dalam dunia ini. Siapa firman? Yesus. Oleh dia kita diadakan, oleh dia kita diciptakan, oleh dia juga kita diubah. Supaya kita dapat diubah, maka kita harus datang kepada Yesus, meninggalkan cara berpikir kita, ketergantungan kita kepada kekuatan kita, kepada harta kita, kepada suami, kepada anak. Semua itu sudah tinggalkan. Tetapi mari kita mengandalkan Yesus yang memberikan itu semua, baik suami, baik anak, baik barangkali harta-harta yang tidak seberapa, dia yang memberikan. Tapi kita tidak mengandalkan dia. Kita mengandalkan Yesus, sehingga saudaraku yang kekasih, kita selalu tetap memuji Tuhan. Kita tetap, saudaraku, datang melekat kepada Tuhan. Kita khawatir, saudaraku yang kekasih, kalau kita jauh dari Tuhan. Dan lihatlah, saudaraku, apabila itu terjadi, ya saudaraku, seperti tema dari tahun baru, supaya berubahlah. Bukan kita yang mengubah kita, tapi firman, berubahlah. Dia mengubah kita, saudaraku, waktu kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Hidup matiku adalah di dalam Yesus. Ya kan? Apakah kita bisa memperpanjang umur kita? Kata firman, 1 jengkal pun tidak dapat. Tapi dia yang menentukan. Tidak dapat pula kita masuk, cukup sampai di sini aku hidup, aku bunuh diri. Ya itu, gak bisa itu, saudaraku. Ada orang begitu, saudaraku, ingin lebih berkuasa dari Allah atau dari Yesus yang memberikan hidup itu, sehingga dia dengan seenaknya ingin menyudahi kehidupannya di dunia. Dia itu seteru Yesus. Hanya gara-gara, saudaraku yang kekasih, dunia ini dia rasakan gelap. Dunia ini seperti tidak ada jalan keluar. Hanya gara-gara itu dia ingin mengakhiri kehidupannya. Sedang kehidupan dia, kehidupan kita adalah milik Tuhan. Tidak boleh, saudaraku yang kasih, aku dan saudara mengakhirinya. Semua di tangan daripada Tuhan kita.
Oleh itu dikatakan sadarlah, bertobatlah, serahkanlah dirimu dan segala sesuatumu kepadanya. Mintalah. Apa yang harus kita minta? Roh Kudus memimpin kita. Karena Roh Kudus adalah kuasa daripada Allah itu sendiri. Maka setiap pagi doa kita sebenarnya harus demikian. Waktu kita menyembah kepada Tuhan Yesus, berikanlah rohmu kepadaku. Sebab aku tidak mampu melakukan segala apapun yang baik yang aku perlukan, aku butuhkan dalam hidup ini. Aku tidak mampu. Aku tidak mempunyai kekuatan. Tetapi kalau Roh Kudus itu turun atasmu, bukan saja kau mampu, saudaraku yang kekasih bertang, tetapi aku dan saudara menjadi saksi bahwa benarlah di dalam Yesus itu ada kehidupan, ada kemenangan, ada sukacita, ketentraman, damai sejahtera. Kalau saya dan saudara tidak mengalami itu, saya dan saudara akan selalu lemah. Oleh karena itu, masuki area, masuki daerah di mana kita berserah diri kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, saudaraku, apa yang terjadi? Terjadi kelegaan. Ya kan di situ dikatakan kelegaan. Lepas. Bukan saya yang bikin saya jadi lega, tapi Yesus itu sendiri. Dia menjamah seluruh tubuhku dengan kuasa yang ada di dalam namanya. Lepas. Tadinya kelegaan, tadinya saudaraku, keluh kesah segala macam, itu adalah alat iblis untuk mengikat kita supaya kita dapat diperhamba oleh kekhawatiran, kegelisahan, kedagingan, apalagi keduniawian, diikat itu dia. Tetapi kalau Yesus datang, itu semua lepas. Yang menjadi raja kehidupan kita dan berkuasa atas kita hanya Yesus. Kamu adalah terang. Kita udah lega kan sekarang? Mari kita nyanyi dulu lah. Sekarang saya sudah bebas. Saya kelihatan semua pada ngantuk karena emang udara ini enak nih. Kalau baru tidur ya. Aku tidak menyalahkan saudara. Memang begitu, saudaraku. Tetapi kita harus lawan. Panggil, Yesus, Yesus tolong. Roh Kudus penuhi saya. Sambil berdoa, sambil mendengar firman Tuhan. Panggil Yesus. Minta Roh Kudus. Agar apinya tetap menyala. Tapi kalau saudara dengan tutup mata terus tiba-tiba begitu. Oh, ini suasana emang. Karena iblis kan, maka iblis berkata kepada Tuhan Yesus dengan beraninya, saudaraku, mengatakan bahwa dialah yang berkuasa atas dunia ini, dialah miliknya, sembahlah aku supaya aku enak. Aduh, waktu saya membaca aku sakit hati sama iblis. Aduh, iblis, beraninya lu ya mengatakan kepada Tuhan kami demikian, padahal dia yang menciptakan semuanya. Lu ngaku-ngaku ya, baca firman Tuhan. Jadi saudara jadi pintar, saudaraku yang kekasih. Jadi saudara dibuka hati untuk mengenal siapa iblis, siapa Yesus, siapa kita. Kita adalah sasaran dari iblis untuk dibunuh dan dibinasakan. Tetapi juga sasaran dari kasih Kristus untuk mendapat kehidupan yang berkelimpahan. Iya, jadi mana kita mau pilih? Pilih Yesus tentunya. Pilih Yesus, saudaraku yang kekasih. Sekali lagi harus kita sedemikian rupa, saudaraku, merindukan dia di dalam kehidupan kita. Sekarang saya sudah bebas.
adakah kelegaan? Kalau belum ada, aku nggak salahkan loh saudara-saudara. Karena memang ini sulit, ini kudus perkataan ini. Sedang kita tidak kudus, itulah. Kita lemah, daging lemah, roh memang penuh, tapi daging ini penuh dengan, dan roh itu diikat oleh daging. Itulah kehidupan kita. Tetapi tetap Tuhan kita Yesus datang, selalu mengetok di pintu hati kita. Apakah kau mengingat aku? Aku mau masuk supaya aku dan kau semeja makan bersama di hadapan Bapa. Kita bersama makan bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, 5 ketul roti, 2 ekor ikan dapat, saudaraku, mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Dan masih mempunyai sisa 12 bakul. Kalau kita diketuk pintu mau masuk, kata Tuhan Yesus, aku mau makan semeja dengan engkau, maka apa yang ada di pada kita pada saat ini yang kita perlukan, kita lihat sangat sedikit, tetapi karena ada Yesus menjadi berlimpah, lebih berlebihan, bukan sebakul, 12 bakul. Bahkan kadang-kadang yang kita punya itu kan bukan 5 ketul roti, lebih dari itu kan kita punya. Barangkali ada 10 kilo beras kali ya, ada 1 kilo ikan teri kali ya. Oh, itu kan udah gimana? Saudaraku, bukan 12 bakul lagi. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih. Itulah sebabnya sekali lagi saudaraku, hadirkan Yesus. Supaya mujizat itu ada. Dan kalau kita sudah menerima mujizat, maka kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki di dalam firman Tuhan, supaya kita berbuat baik. Yesus berbuat baik, kita memuji Dia. Puji-pujian terdengar kepada tetangga kita, terdengar kepada saudara kita, terdengar kemana-mana saudaraku yang kekasih. Dan kalau itu terdengar saudaraku, pasti mereka memuji Allah. Karena yang dilihatnya saudaraku yang kekasih, dibandingkan milik mereka dengan milik kita sangat sedikit. Tetapi mengapa kita bisa berlebih 12 bakul? Kenapa kita sampai memuji-muji Tuhan? Jadi kalau setiap kali Yesus ada di rumah kita, menjamah seluruh kehidupan kita, apa yang kita perlukan, apa yang ada di rumah kita, saudaraku, itu akan memberikan dampak sejahtera, ketenteraman, kenyamanan di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang kekasih, benar-benarlah bukan karena makanan, bukan karena harta, bukan kita mendapat damai itu, kita mendapat kasih karunia itu, kita mendapat ketenteraman itu, bukan, tetapi karena Yesus ada di dalam rumah tangga kita, di dalam hati kita. Kalau firman Tuhan kepadamu, kepada kita, jangan main-main loh. Itu benar firman Tuhan kepada aku dan kepada saudara yang mengatakan, saudaraku yang kekasih, di dalam Matius tadi, ya. Itu hari ini biarlah itu terjadi, saudaraku yang kekasih. Bukan asal diomongkan sama Ibu Gembala, Ibu Simanjuntak, bukan. Memang Yesus berkata sungguh-sungguh, saudaraku, kepadamu dan kepadaku, ya saudaraku yang kekasih, yang mengatakan, perhatikan ya saudaraku, hari ini Yesus berkata kepadamu dan kepadaku, saudaraku yang kasih, apakah sambutanmu, saudaraku yang kekasih, itu sangat penting, saudaraku. Karena kalau itu lewat begitu saja, maka saya dan saudara mendapat kerugian besar. Ini Yesus hari ini berkata kepada saya dan saudara, kamu, kita semua adalah
Terang dunia. Percaya nggak saudaraku? Emangnya ini dipilih-pilih sama Ibu Gembala? Enggak. Emang itu diilhamkan kepada saya. Bukan firmanku. Firman Tuhan kepada kita semua. Kamu adalah terang dunia. Katakan amin. Pegang ya. Sudah terang dunia sekarang. Percayakah? Sudah terang dunia sekarang. Saudara dan saya sudah terang dunia. Dan lihatlah, kita ini bukan asal terang dunia, tapi ditaruh di gunung, di tempat gunungnya yang kudus. Dan saudaraku yang kekasih, dikatakan di situ, tidak mungkin saudaraku dapat ditutup oleh apapun, tersembunyi, ngumpet, enggak. Itu akan dilihat bagaimana tingginya terang itu, saudaraku, maka begitulah luasnya daerah yang diteranginya. Kalau gunungnya kecil, ya daerahnya kecil. Semakin tinggi gunung itu, saudaraku yang kekasih, semakin luas yang diteranginya. Termasuk rumah saudara, keluarga saudara, kehidupan saudara, pekerjaan saudara, termasuk di situ. Diterang semua, tidak ada yang menghalangi. Jadi saudaraku, kalau saya dan saudara berjalan, atau saudara dan saya melakukan pekerjaan, karena begitu terang itu, saudaraku yang kita tidak akan tersesat. Benar enggak? Kita berjalan, ada terang, kita tidak tersesat, tidak akan terantuk batu, kita tidak akan, saudaraku yang kekasih, dapat diterkam oleh harimau, karena kita dari jauh sudah kelihatan ada harimau di sana, kita nggak mau lintas di situ dong, ya enggak? Sering anak Tuhan sudah melalaikan firman Tuhan yang luar biasa berkatnya. Kalau Tuhan berfirman hari ini kepadaku, kepada kita semua, mengatakan, kamu semua yang ada di sini adalah terang dunia. Pegang saudaraku. Jangan sampai padam lagi. Jangan sampai ada saudaraku yang dapat menutupi lagi. Dan saya percaya tidak akan ada satu kegelapan, saudaraku, yang dapat tahan, saudaraku, menutupi terang yang ada padamu dan yang ada padaku. Tetap percaya, tak kegelapan itu dikalahkan oleh terang itu sendiri. Mungkin kegelapan itu adalah penyakit. Kegelapan itu adalah apa? Ekonomi, soal ekonomi. Kegelapan itu adalah soal persoalan anak, persoalan ini, persoalan itu. Kegelapan itu datang, tetapi terang Tuhan akan melenyapkan semuanya. Sehingga saudara dapat melihat mana musuh, mana teman, mana berkat, mana yang bukan berkat, mana yang salah, mana yang benar. Saudara terlihat semua, dan saudara akan memuji Tuhan, karena dengan terang itu saya dan saudara memilih yang terbaik bagi kita. Kita tidak akan jalan, saudaraku yang kasih, di dalam di mana ada harimau menghadang di sana, ada ular menghadang di sana. Tidak akan. Ya, kita sudah singkir dari situ. Nah, itu kalau kita. Tetapi kalau kita menjadi terang dunia, saudaraku yang kekasih, maka orang yang lain itu yang dapat menerima terang itu akan melihat juga keadaannya. Wah, ini gawat di sini. Yang baik di sana, mereka pilih yang baik. Itu kalau saya dan saudara menjadi terang dunia. Dan kata Tuhan hari ini kepadaku dan kepadamu, kamu adalah terang dunia. Jangan sampai ada orang berbuat jahat, kamu ada di situ. Itu artinya ya. Orang berjudi, orang ngobrol ngalor ngidul, bapak-bapak, engkau ada di situ. Engkau turut ketawa. Engkau menikmati perkumpulan itu. Jangan sampai itu terjadi. Begitu engkau ada di situ, begitu orang itu diam dan meletakkan, barangkali mengumpet
atau membuang kartu judinya mereka. Kau bukan polisi, bukan, tapi engkau adalah terang dunia. Semua orang akan malu apabila engkau ada. Begitulah saya dan saudara diberkati oleh Tuhan, saudaraku, sehingga orang-orang berdosa segan kepadamu, segan kepadaku. Orang berdosa tidak lagi melakukan kejahatan, saudaraku, karena engkau ada di sana. Inilah firman Tuhan itu maksudnya kepada saya dan saudara yang mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Semakin tinggi, saudaraku yang kekasih, iman percaya kita memegang, saudaraku, pedang roh kita, firman Allah itu, yaitu terang dunia. Aku terang dunia. Semakin tinggi, saudaraku. Tadinya hanya di rumahmu, sekarang tetanggamu, sekarang satu RT-mu, RW, kelurahan, kecamatan, sewali kota, bahkan seluruh Indonesia. Mungkinkah itu, saudaraku? Mungkinkah itu? Enggak ada. Mungkinkah itu, saudaraku, kalau engkau dan aku terang dunia ada di gunung itu? Orang akan segan kepadamu. Orang akan takut kepadamu. Bukan kepadamu, tetapi kepada Yesus yang ada padamu. Kepada firman Allah yang ada padamu dan padamu. Dia tidak akan berbuat yang aneh-aneh, saudaraku, tidak. Itulah sebabnya saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, diserukan hari ini, saudara, untuk menatap sampai jauh supaya banyak orang diselamatkan. Kita kan tahun 2022 tidak ada seorang pun yang dibaptis. Di mana salahnya ini? Kita nggak ada pembaptisan. Kapan? Tahun 2022. Siapa? Coba siapa kamu? Tahun lalu ya? Tahun lalu di sini. Tapi ya oke, ya. Tapi Yael, kamu sudah lama anak Tuhan. Yang baru, saudaraku, ya, sudah lama menjadi anak Tuhan. Sudah lama kau dibaptis, tapi belum dilaksanakan baptisan air. Dibaptis oleh firman, oleh Roh Kudus. Masa bisa terjadi? Terjadi. Cornelius, ya. Bukan itu yang saya maksud. Benar-benar saudara kita bawa jiwa dari luar sana. Karena engkau datang di pergaulan yang ada sekitarmu, ya saudaraku. Kemudian orang-orang yang bergaul kepadamu, saudaraku, datang kepada Tuhan dan minta dibaptis. Maka wajib saya dan saudara juga memegang pedang roh itu yang tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kita baca bersama 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini amanat agung. Ini juga, saudaraku, pedang roh kita. Itulah sebabnya kalau si Yael kan sudah lama jadi anak itu, dari kecil kau sudah
diserahkan kepada Tuhan Yesus. Bukan itu, saudaraku. Teman sekolahmu, teman bermainmu, kita semua ini, saudaraku, memang Tuhan yang melaksanakan, tetapi saya dan saudara melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah, saudaraku yang kekasih, menjadi terang. Diwajibkan, saudaraku yang kekasih, menerangi. Bagian Tuhan adalah menyelamatkan. Sudah kita terangi, tapi bagaimana dia dirubah hatinya, itu bagian Tuhan. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita lakukan, maka bagian Tuhan juga akan terlaksana di dalam, saudaraku yang kekasih, kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti rumah ibadah kita kan harus selalu doakan. Semua kita harus doakan, saudaraku, agar di sini berkenan roh Tuhan hadir, terlebih pada saat kita beribadah. Agar di sini para malaikat Tuhan berkemah di dalam dan sekitar rumah ibadah kita. Itu selalu doa syafaat kita. Agar di sini kehendak Allah terjadi. Apa kehendak Allah, saudaraku, yang kita yang ku kehendaki, kata firman Tuhan, untuk melakukan apa yang benar dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, saudara-saudara, itu tidak mungkin terjadi kalau saya dan saudara tidak bertobat. Kalau saya dan saudara tidak menerima kuasa dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tidak mungkin, saudaraku, saya dan saudara diubah seperti itu. Jadi memang, saudaraku, di dalam tahun ini tetaplah kita hidup di dalam keselamatan kita, di dalam pertobatan kita, agar Tuhan berkenan, saudaraku yang kekasih, melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan, saudaraku yang kekasih, beribadah berjemaah kita. Berdoa terus untuk rumah ibadah. Apabila di tengah-tengah kita ada yang datang tuh untuk didoakan, tapi Tuhan Yesus tidak ada di sini, bagaimana mungkin, saudaraku, orang yang kita doakan itu dijamah oleh Tuhan Yesus? Tidak mungkin aja, kan? Tetapi kalau Yesus ada di sini, saudaraku, dan kita, saudaraku yang kasih, menyerahkan sepenuhnya, saudaraku yang kekasih, kehendaknya di tempat ini, dengan mempersiapkan diri selalu, saudaraku yang kekasih, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjadi terang bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi saksi, menjadi garam bagi sesama, maka pastilah, saudaraku, bagian Tuhan akan terlaksana, karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, seorang pun sengsara, seorang pun selalu sakit-sakitan. Tidak, Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Tuhan mau semuanya, saudaraku, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kasih karunia-Nya, hidup, saudaraku yang kekasih, menjadi terang, menjadi saksi, dan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang kekasih, baca firman Tuhan, jangan tidak pernah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu dibawakan setiap pagi, dibagikan kepada saudara. Ada saudara kita tidak mau baca? Ada.
Ya Tuhan, emangnya itu bisa-bisanya saya? Tidak, saudaraku. Hati-hati, saudaraku yang kekasih. Itu tidak bisa-bisanya saya. Jam 3, jam 4 paling terlambat aku sudah dibangunkan. Dan harus menyembah terlebih dahulu kepada Dia, menyerahkan, Engkaulah yang berfirman. Sebab temanku Facebook, teman WA aku, teman grup GBYS, teman grup dari keluargaku menanti firman. Ada di sini hamba Tuhan tidak mau membaca. Padahal aku disebut gembala. Aku tidak minta loh disebut-sebut gembala. Gembala kita adalah Yesus. Tetapi saya sepertinya aku merasa ya, tapi aku tidak menjadi tinggi hati oleh karena dijadikan jadi hamba yang akan menyampaikan seluruh apa yang dibisikkan, diilhamkan kepada saya untuk saya berikan kepada seluruh jemaat. Bacalah saudara. Ada di antara saudara membaca, dan itu terlihat saudara, kalau mereka disuruh berdoa di tempat ini, doanya sudah benar ku dengar. Yang tadinya tidak bisa berdoa. Saya memuji Tuhan di dalam hal itu. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan. Ya, saudaraku. Maulah dipakai oleh Tuhan. Dia katakan, dia beri kepada kita rahmat hari ini, yaitu dikatakan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Bukan siapa? Yesus yang menciptakan langit dan bumi, itu yang mengatakan kepadamu dan kepadaku, kamu adalah terang dunia yang akan diletakkan di tempat tinggi gunung, dan tidak ada satu pun yang dapat menutup terangmu itu. Dia akan memancar, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya semua orang yang diteranginya dapat memuliakan Allah. Kenapa? Karena melalui kehidupan kita saudaraku, melalui perbuatan-perbuatan kita seperti mengajar orang, ya, tidak dengan mesti begini loh, tidak, tetapi dengan perbuatan kita mengajar orang itu, saudaraku. Dan orang itu, karena kita adalah diutus Allah, orang itu pasti harus menerima. Gak bisa enggak akan kembali itu harus jalan terus. Jangan kita putus asa. Tapi Tuhan tidak, Tuhan akan terus, karena Dia yang memerintahkan, Dia akan melanjutkan itu dengan sempurna. Jangan, saudaraku, aku berkata, saudaraku, aku tidak dapat melihat saudara, tapi Roh Kudus dapat melihat saudara. Di tempat mana saudara berbuat yang tidak baik kepada Tuhan, Roh Kudus pasti menegur saudara. Dan kalau saudara tidak mau berubah, saudaraku, aku tidak tahu deh, aku tidak mau menghukum. Tapi saudara, lanjutkan kalimat itu. Sudah ada pemberitahuan, tapi saudara tidak mau, selalu melakukan. Tapi saya percaya kita yang ada di sini adalah anak-anak Allah. Aku percaya engkaulah telah dipilih. Kita dipilih, kau terang. Ayo, bangga dong jadi terang. Oh, masa gak bangga sih? Aku bangga loh akan firman ini. Hah? Aku jadi terang dunia. Bangga saya. Ya. Dan terang itulah yang mengubah. Tadinya gelap menjadi terang. Jadi kita di dalam perubahan itu, saudaraku yang kekasih, kan kalau firman yang di Roma 12 ayat yang kedua itu mengatakan supaya mengubah hidup, bukan kita, tapi terang itu, saudaraku, yang mengubahnya. Kita sih hanya mau menyerahkan diri doang, hanya mau datang kepada Tuhan Yesus saja, hanya yang bermohon. Jadi
ini aku Tuhan, kuletakkan di tanganmu. Hanya gitu doang saudaraku. Selanjutnya dia yang bekerja untuk saya dan saudara. Menjadi berhasil dia yang mengerjakan, bukan kita. Dia yang memerintahkan kita, yang mengatakan bahwa kita adalah terang. Dia yang melaksanakan. Maka oleh karena firman ini sangat kudus, pegang saudaraku, jangan lupakan. Jadi kalau saudara datang di dunia yang gelap ini, saudaraku yang saudara lihat macam-macam, bilang aku adalah terang dunia. Bilang saudaraku. Saudara ke pasar kacau balau, aku adalah terang dunia. Saya percaya damai yang dianugerahkan oleh Tuhan yang ada di dalam firman itu akan menuntun saudaraku yang kekasih untuk melakukan segala sesuatu, saudaraku, perbuatan-perbuatan, agar melalui perbuatan itu, saudaraku yang kasih, nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan, saudara. Seperti kalau mau perjamuan kudus, ya, saya selalu bersuka cita loh, saudara-saudara. Hati saya senang, sangat senang. Sebentar lagi perjamuan kudus. Karena apa? Karena kata firman, kata Yesus, inilah tubuhku. Waktu kita memegang roti itu, kata Yesus, inilah tubuhku. Jangan ada di antara saudara mengatakan itu roti lagi, tapi tubuh Kristus. Itulah sebabnya saya senang. Aduh, dia masuk ke dalam kehidupanku, kepada tubuhku. Berarti saudaraku yang kasih, tubuh Yesus jauh lebih berkuasa dari tubuh tanah ini. Dan dia akan menguasai tubuhku. Akhirnya saudaraku, kalau kita beriman terhadap itu, maka aku dan saudara, tubuhmu dan tubuhku itu sudah menyerupai Yesus. Semua orang saudaraku, saya katakan tadi, akan segan kepada kita, karena yang dilihat bukanlah tubuh yang fana, tetapi tubuh Yesus. Inilah darahku. Jangan ada yang menganggap itu saudaraku yang anggur-anggur, tapi benar-benar darah yang memberi kuasa kepada kita untuk hidup, untuk mampu mengikut Yesus. Jadi firman yang kita terima itu, saudaraku yang kasih, kalau dikatakan saudaraku itu dari Yesus, dengarlah, oh itu dari Yesus. Maka itulah selalu saya katakan, baca firman sampai khatam berkali-kali. Saya selalu baca firman. Dan saya anjurkan saudaraku dari awal sampai akhir, ya. Sekarang pembacaan kita sudah sampai di Yesaya. Yesaya berapa nanti akan ada dari Mika, ya saudaraku, lihat di grup GBYS. Di situ hanya 4 pasal. Tapi kalau saya kurang 4 pasal, saudaraku. Kurang. Tapi 4 pasal pun kalau kita setia, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memakai saudara. Karena firman itu adalah hidup. Perkataan itu adalah hidup. Perkataan yang ada di dalam, yang difirmankan Allah itu adalah hidup, berkuasa. Dia tidak barang mati, tidak, dia hidup. Begitu kita aminkan, begitu dia bekerja di dalam kehidupan ini, mengubah seluruhnya menjadi warga kerajaan surga, menjadi terang dunia. Ya, saudaraku, terang dunia yang sesungguhnya adalah Yesus. Tapi mari kita baca dulu, saudaraku, Yohanes 8 ya, ayat 12. Kita baca bersama. Dengar loh, ini kata-kata Yesus. Ini bukan barang mati. Hanya begitu saja, huruf-huruf, bukan.
Ini adalah kehidupan. Ini benar-benar Yesus itu sendiri. Mari kita baca 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dapatkah saudara mengerti? Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Terus ku tak ingkar. Artinya kita tidak sekali mengikut tidak balik lagi, terus mengikut Yesus. Barang siapa mau mengikut Yesus, terus mendengarkan firman Tuhan, walaupun tidak sempurna kita laksanakan perintah itu, tapi kita mau melaksanakan, Yesus sendiri akan menyempurnakan. Itulah sebabnya barang siapa mengikut aku akan menjadi terang dunia pula. Tidak akan berjalan di dalam kegelapan, bahkan akan memiliki terang. Tapi kita harus mau, saudaraku. Ya, kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Dia memanggil kita, bukan manggil sembarangan, saudaraku. Ditetapkan supaya kita berakar kepada Dia, tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan namanya. Di mana-mana Yesus, 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 Yesus. Orang di seberang sana, saudaraku yang kekasih, yang selalu kebingungan tentang Yesus ini, dapat melihat, oh itu Yesus. Ya kan, di seberang sana kan selalu mata Tuhannya kok manusia. Tetapi karena saya dan saudaraku yang kekasih terus mengikut Yesus, dan kemudian saudaraku tidak berjalan di dalam, mereka lihat kok orang Kristen nggak pernah ini sih, tergelincir umpamanya, ya, tidak korupsi, tidak berbohong, selalu mengampuni, dihina-hina diam saja, makan tersenyum. Ya kan? Kita turut firman Tuhan loh. Mengikut Yesus, Tuhan kata supaya kita tidak membalas yang jahat dengan kejahatan, mendoakan yang membenci kita. Ya kan? Menolong sesama. Dikatain malah senyum, malah memberkati. Kan mereka heran. Karena waktu kita terus menerus mengikut Yesus, kita tidak berjalan di dalam gelap, bahkan kita menjadi terang. Oh, itu Yesus, kata mereka yang di seberang sana. Untuk itu juga kita, saudaraku, harus hidup sedemikian rupa supaya mereka mengenal Yesus. Itu yang saya bilang, saudaraku tadi, supaya mereka mengenal Yesus. Mau saudara? Memang agak sukar itu, tetapi sekali kita mau, Yesus akan memberi kekuatan. Karena begitu kita berbalik dan bertobat, Roh Kudus akan datang memberi kuasa agar kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus untuk kita lakukan di dalam penghidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.